Selamat pagi anak-anakku sayang. Terima kasih untuk kesetiaan kalian mengikuti pelajaran online di kelas 10 pagi hari ini. Ibu bersyukur buat kesetiaan kalian. Sebelum kita memulai kembali pelajaran ini, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kesehatan bahkan kekuatan. Pagi hari ini kembali Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran kami agama Kristen. Tuhan tolong dengan hikmat-Mu agar kami dimampukan dapat mengerti setiap rencana-Mu. Kami bersyukur untuk pagi yang diberkati Tuhan. Kami siap belajar pagi ini. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku sayang, hari ini kita kembali di pertemuan kita yang kedua. Kita akan kembali membahas tentang aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Masih ingat ya, minggu yang lalu kita belajar apa saja yang membuat kita menjadi dewasa. Tapi hari ini kita mau belajar aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Ada 5 aspek penting yang harus kita miliki untuk kita bisa bertumbuh menjadi orang dewasa. Ya, Ibu akan kupas secara singkat saja karena ini pembelajaran online. Nanti kalian lebih aktif ketika nanti kita ada di ruang tanya jawab ataupun nanti kalian ada pengamatan tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian ya. Mari kita masuk saja di aspek yang pertama adalah aspek secara intelektual. Apa itu aspek intelektual? Intelektual itu artinya aspek yang kita cara berpikir kita yang sederhana, yang konkret dan berdasarkan apa yang ditangkap oleh indera kita. Jadi dalam aspek intelektual ini untuk kita menjadi orang dewasa diperlukan cara berpikir kita yang konkret, sederhana dan jelas. Jadi kadangkala apa yang ditangkap oleh indera kita itulah yang kadang bisa kita simpulkan atau kita pikirkan. Mungkin kalau kita tiba-tiba melihat orang di tengah jalan berlumuran darah, pasti apa yang ditangkap oleh indera kita, oh jangan-jangan dia korban kecelakaan, oh jangan-jangan dia korban kecelakaan atau penjambretan atau segalanya. Itu yang ditangkap oleh indera kita. Jadi apa yang kita lihat secara nyata itulah yang kita pikirkan. Nah, di dalam berpikir ini pun ada cara berpikir positif dan ada cara berpikir negatif. Tergantung kita melihat situasi dan kondisinya. Misalkan kalian melihat di tengah jalan ada seorang yang tidak dikenal kasih kalian makanan atau kue. Tapi mungkin kalian ragu-ragu menerimanya. Kenapa? Karena di pikiran kalian jangan-jangan orang ini punya niat yang kurang baik. Jangan-jangan orang ini punya niat yang tidak baik. Nah, inilah pola pikir yang kita kembangkan. Tetapi mungkin berbeda kalau kita berjumpa dengan orang yang dikenal, yang sangat kita kenal, dia kasih uang kita 100.000. Pasti kita, tanggapan kita atau respon kita akan bilang terima kasih Pak, terima kasih Bu, karena kita mengenal dan kita anggap itu berkat buat kita. Inilah yang saya bilang, kita cara berpikir kita ada sisi positif, ada sisi negatif. Dan inilah aspek yang dikembangkan oleh orang dewasa, berpikir secara intelektual. Kita bisa mengamati lawan jenis kita, orang yang kita sedang ajak bercakap-cakap atau kita ajak bicara. Jadi di dalam penilaian ini kita harus juga memiliki kepekaan. Kepekaan dalam arti berpikir negatif atau berpikir yang positif ya. Itu yang pertama aspeknya. Aspek yang kedua yang kita mau pelajari adalah aspek secara sosial. Artinya di mana kita ditempatkan di sebuah lingkungan, kita juga harus bisa bersosialisasi dengan baik dan mampu bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungan kita. Karena kita percaya kita sebagai makhluk sosial, kita butuh orang lain di sekitar kita. Kita gak bisa hidup dengan diri kita sendiri. Kita perlu bantuan orang lain di sekitar kita. Nah, untuk kita masuk aspek sosial ini, kita yang harus bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada ya. Jadi mungkin misalkan kalian ada di sebuah lingkungan di tempat tinggal kalian yang memang tidak punya kebiasaan, punya norma, punya aturan, ya kalian yang lebih paham. Tapi kalian bisalah
menempatkan diri di dalam lingkungan tersebut. Kalau lingkungan itu membuat kalian merasa nyaman, mendukung kalian, dilanjutkan. Tetapi kalau misalkan di lingkungan tempat tinggal kalian itu, maaf kata, misalkan penghuninya orang-orang yang suka mabuk, orang-orang yang suka berjudi, atau enggak orang-orang yang suka pakai narkoba, kalian jangan ada di lingkungan ataupun bergaul intim dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena nanti lambat laun kalian akan terikut arus yang tidak baik. Tapi kalau kalian ada di lingkungan tempat tinggal yang membuat kalian merasa potensinya dibangun, kerohanian kalian dibangun, sosialisasinya dibangun, boleh. Misalkan ada semangat gotong royong, kerja bakti membetulkan selokan-selokan God di hari Minggu, itu bagus. Kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang baik ya. Jadi di aspek sosial ini pun kita harus punya kepekaan atau jeli, di mana kita bergaullah dengan lingkungan yang sehat ya. Karena dalam lingkungan yang sehat membuat iman kita juga bertumbuh menjadi iman yang sehat ya. Itu kedua aspek untuk bertumbuh menjadi dewasa. Aspek yang ketiga adalah aspek emosi. Nah, biasanya emosi ini adalah perasaan yang disertai perubahan atau perilaku fisik, seperti orang bisa marah, bisa sedih, bisa ceria atau sebagainya. Nah, ini aspek emosi ini pun sesungguhnya harus kita kuasai di dalam diri kita. Misalkan satu contoh atau satu kasus, kita di rumah itu kondisi mood kita lagi nggak baik. Kita datang nih ke sekolah, ditegur sama teman kita. Tapi karena pembawaan kita moodnya dari rumah udah gak baik, ketika kita berjumpa dengan teman kita, kita terbawa dengan emosi di rumah kita. Kita ditegur, kita gak nyaut, malah kita marah-marah. Dan jelas-jelas aja mungkin teman kita merasa aneh dengan perubahan sikap kita. Kenapa ya? Si Tono kok seperti itu? Kenapa ya? Kok si Tini kok berubah seperti ini? Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus kita kuasai dengan baik. Kalau kita tidak menguasai diri kita dengan baik, kita gampang baper, terbawa perasaan. Perasaan apa? Perasaan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Kalau kondisi ini terus dibangun, akhirnya kita banyak melukai perasaan orang. Kita istilahnya, orang kita disapa baik-baik kok dia nggak nyaut. Kita diajak ngobrol baik-baik kok dia malah marah, dia malah emosi. Nah, emosi ini perlu kita kuasai. Kita harus punya ketenangan dalam segala perkara atau di dalam segala hal. Jangan kita cepat-cepat berkepala yang panas ya dalam mengambil sebuah langkah atau mengambil tindakan. Apalagi orang-orang zaman sekarang ya, untuk menyelesaikan masalah nggak pakai kepala dingin, kadang dengan marah-marah, emosi. Padahal sesungguhnya kalau kita emosi itu tidak menyelesaikan masalah, malah bikin tambah masalah ya. Tapi kalau kita mungkin dalam kondisi yang sudah tenang, sudah bisa ambil keputusan, kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik ya. Jadi perlu aspek emosi ini pun perlu dikembangkan oleh orang dewasa. Berbeda sama anak kecil. Kalau anak kecil kalau musuhan atau marahan cepat baik. Tapi kalau orang dewasa kan kadang-kala suka nyimpen tuh. Akhirnya ujung-ujungnya akar pahit, jadi dendam. Ini pun gak boleh ya. Jadi untuk kita berkembang menjadi orang dewasa diperlukan juga aspek emosi, yang tahu diri kita sendiri, yang bisa mengontrol keadaan emosi kita ya diri kita sendiri ya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, kita juga mau belajar tentang aspek moral. Apa itu aspek moral? Aspek moral itu seperti tata cara kehidupan, adat istiadat atau sebuah kebiasaan ya, seperti mungkin kebiasaan yang berulang kali diajarkan di tengah-tengah keluarga kita. Misalkan kalau kita mau berkunjung ke rumah orang lain, alangkah baiknya sebelum kita masuk ke rumah orang kita mengucapkan salam ya. Entah kalian mau dari agama apapun, diajarkan pasti assalamualaikum kah atau shalom kah atau apapun. Istilahnya kita punya kebiasaan yang baik untuk masuk rumah orang, nggak langsung masuk, nggak nyelonong.
Orang-orang nanti yang di dalam rumahnya bisa bingung, disangkanya kita maling lagi ya. Nah, disinilah kebiasaan yang perlu kita bangun. Nah, kebiasaan juga ketika kita bercakap-cakap dengan orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua. Misalkan kita bercakap-cakapnya dengan orang tua, mungkin tata cara bicara kita harus lemah lembut, nggak keras-keras ngomongnya ya. Bahasanya juga nggak pakai bahasa anak-anak sekarang lu gue. Beda kalau kita berjumpanya atau bercakap-cakapnya mungkin dengan teman sebaya kita bisa pakai bahasa lu gue. Tapi kalau orang yang lebih tua kita harus belajar menghargai, menghormati. Nah, inilah tata cara atau kebiasaan ini yang harus kita terapkan juga di mana kita bergaul, di mana kita ada, kita bisa menempatkan diri dengan siapapun lawan bicara kita harus bisa menempatkan diri kita dengan baik. Nah, ini moral-moral dan etika ini perlu kita bangun. Karena sekali lagi, ketika kita membangun moral, sebenarnya kita sedang mencerminkan pribadi kita, mencerminkan karakter kita, bahkan mencerminkan, oh iya ya, ternyata dia keluarganya bapak ini, anaknya bapak ini, bener ya, santun ya orangnya ya, sikapnya juga baik, karakternya juga baik. Secara otomatis nama baik keluarga kita pun dilihat orang akhirnya. Tapi coba kalau kita punya perangai, karakter yang tidak baik, moral yang tidak baik, akhirnya kita jadi diomongin orang. Diomonginnya bukan sesuatu yang positif, tetapi sesuatu yang negatif ya. Jadi perlu moral ini pun kita bangun sejak saat ini. Jadi hidup kita pun jadi berkat bagi banyak orang, bukan jadi batu sandungan ya. Dimanapun kita berada, biarlah perilaku kita, tindakan kita, sikap kita, kebiasaan kita tetap mencerminkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik ya. Itu aspek yang 4, aspek moral. Aspek yang terakhir yang perlu, sesungguhnya ini paling utama dan hal yang utama adalah aspek spiritual. Artinya apa Bu spiritual? Artinya itu hubungan kita kepada Tuhan. Dan ini yang perlu kita bangun di hari-hari yang semakin sulit dan semakin jahat ini. Kenapa? Kalau kita punya keintiman kita dengan Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Ibu percaya kita juga pasti akan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, dengan sesama, dengan sahabat. Kenapa? Karena kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan yang tidak kelihatan aja kita bisa baik, apalagi yang kelihatan ya. Nah, spirit ini pun perlu dibangun di tengah-tengah keluarga kita. Artinya ada jam-jamnya kita datang beribadah kepada Tuhan. Agama apapun pasti Ibu percaya mengajarkan kebaikan. Ya lakukanlah. Misalkan kalau kamu sebagai orang muslim, misalnya sholatnya 5 waktu ya 5 waktu. Kalau kamu sebagai orang Kristen, waktunya ibadah di hari Minggu, pergunakanlah waktu untuk ibadah. Jangan waktu ibadah kalian main HP, jangan pada waktu ibadah kalian malah ngobrol sama teman. Jadi kalian gak bisa fokus. Tapi ketika waktunya belajar, waktunya bekerja, waktunya main, waktunya menghadap Tuhan dengan sikap hati yang baik. Dan ketika kalian melakukan spirit ini dibangun di tengah-tengah lingkungan kalian, Ibu percaya kalian akan menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan ya. Dan ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, secara otomatis iman kita pun akhirnya bertumbuh, imun kita pun naik. Kenapa? Karena kita melakukan hal-hal yang baik ya. Ibu rasa untuk pelajaran di bab 2 ini sudah cukup kalian mengerti ya. Untuk aspek bertumbuh menjadi dewasa ada 5 aspek. Yang pertama intelektual, yang kedua aspeknya kita belajar tentang sosial, yang ketiga kita belajar tentang aspek emosi, yang keempat kita belajar tentang moral, dan yang terakhir adalah aspek spiritual. Tugas kalian hari ini adalah kalian belajar mengamati sejauh apa sih apakah diri kalian sudah ada kelima aspek di dalam hidup kalian. Dari hasil pengamatan nanti kalian kirim ke Google Classroom. Jadi sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa di dalam kehidupan kalian secara pribadi ya. Oke, nanti kalau untuk bertanya atau ada yang gak mengerti kalian boleh tanyakan lagi sama Ibu ya.
Mari kita akhiri kelas kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami sudah belajar tentang 5 aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Kau terus berkati hidup kami agar hidup kami tetap berdampak di kemudian hari. Terima kasih untuk waktu yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, tetap jaga prokes. Amin.